Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia untuk kelas 11 MIA. Oke, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita lanjutkan materinya ya. Hari ini kita belajar tentang alkana ya. Tahu nggak alkana itu apa? Kita sudah belajar kemarin ya tentang senyawa hidrokarbon. Nah, si alkana ini merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon. Ya, bagi yang belum nonton video sebelumnya nggak ngerti nih. Ya, makanya tonton video sebelumnya. Oke? Baik, siapkan pulpennya, siapkan kopinya, kemudian catat materinya. Oke, kita review dulu ya. Si alkana ini ya dari mana asal usulnya? Ya kita mulai dari senyawa hidrokarbon. Oke. Nah, kan kita sudah belajar hidrokarbon tuh kemarin. Nah, sekarang masih ingat nggak pembagiannya ya? Jadi hidrokarbon itu dibagi menjadi ada namanya hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon yang rantainya lurus ya kayak ular gitu ya, lurus gitu ya. Yang berikutnya adalah hidrokarbon alisiklik ya, siklik atau siklik itu maksudnya nyambung gitu ya, nyambung antara ujung-ujungnya itu nyambung membentuk lingkaran gitu. Dan yang terakhir adalah hidrokarbon aromatik. Aromatik ini sama dengan siklik ya, cuma nanti ada ikatan rangkap yang terkonjugasi. Nantilah di kelas 12 antum akan mempelajari lebih dalam tentang senyawa aromatik ini. Baik, kita lanjutkan dengan alifatik ya. Si alifatik ini ada namanya alifatik jenuh ya. Jadi ikatan yang lurus tapi jenuh. Jenuh itu maksudnya dia penuh dengan hidrogen. Maksudnya ikatannya tunggal ya. Kemudian yang kedua itu tak jenuh ya. Tak jenuh maksudnya ada ikatan rangkap di dalamnya. Ada ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Kemudian yang alisiklik juga sama ya, ada yang jenuh, ada juga tak jenuh ya, ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Ada juga yang siklik ya, jenuh, tak jenuh ya. Baik, kemudian yang si alifatik ini ya, yang jenuh itu ada namanya alkana. Nah, disinilah posisinya si alkana ini ya. Jadi alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik yang jenuh. Oke. Kemudian ada namanya alkena ya. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Oke. Dan yang berikutnya ada namanya alkuna, yakni hidrokarbon alifatik tak jenuh. Jadi nanti ada namanya alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kita bahas satu-satu aja dulu ya. Kita mulai dari alkana saja. Nanti kita bahas tentang alkena, kemudian alkuna. Oke, kemudian untuk yang alisiklik jenuh ada namanya sikloalkana ya. Jadi alkana tetapi dia siklo atau melingkar gitu ya. Kemudian yang tak jenuhnya ada namanya sikloalkena ya, ada sikloalkana, ada namanya sikloalkena. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi ya ada alkana ya. Alkana ini contohnya seperti ini, ikatannya tunggal ya. Tunggal itu ikatannya satu gitu, tunggal. Kemudian alkena ini ada ikatan rangkap 2 di sini, makanya namanya alkena. Dan alkuna itu ada ikatan rangkap 3. Jadi ingat ya, kalau ikatan tunggal namanya alkana. Oke, kalau yang ikatan rangkap 2 namanya alkena, dan yang terakhir namanya alkuna, yakni ikatan rangkap 3. Baik. Alifatik maksudnya lurus ya. Rantai atom karbon itu ada yang alifatik. Tadi di diagram itu ada yang alifatik. Maksudnya rantai karbon terbuka ya, atau rantai karbon lurus terbuka, maksudnya ujung-ujungnya ini tidak ketemu dia ya, tidak menyatu. Kemudian siklik atau tertutup ya, tertutup maksudnya ujung-ujungnya antara C ini menyatu dia. Dan aromatik
Ini tertutup juga, cuman ada ikatan rangkap yang terkonjugasi atau yang berselang-seling seperti ini. Oke? Nah, sekarang sudah paham ya, mana alifatik, mana siklik, dan mana aromatik. Sekarang kita lanjut. Kemudian kita bahas tentang kita ngomong alkana gitu ya. Terus sebenarnya apa sih alkana ini dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu ya? Ya. Oke, sebenarnya alkana ini dekat dengan kehidupan kita ya. Contohnya misalnya gas LPG ini, gas LPG. Nah, ini juga merupakan contoh dari senyawa alkana ya. Kemudian gas ya, gas yang terdapat di dalam korek gas atau sering disebut dengan pemantik ya. Gasnya ini, bukan koreknya nih, tapi gasnya. Nah, ini apa nih? Ya, ini bahan bakar ya, ada solar, ada bensin gitu ya, ada oli gitu ya. Nah, ini si oli. Semua ini merupakan contoh-contoh alkana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sudah dekat kan, sudah akrab kan dengan alkana ini? Baiklah, kita lanjutkan ya. Kita bahas tata namanya dulu ya. Kita bahas tata namanya. Bagaimana memberi nama senyawa alkana? Baik, jadi untuk memberikan nama senyawa alkana, antum harus menghafal dulu deret homolog dari alkana ya, deret homolognya. Nanti atom C ada C-nya 1, C-nya 2, C-nya 3, C-nya 4, C-nya terus ya. Sampai C-nya itu 10 ya. Ini sampai 10 dulu, sebenarnya banyak ya. Nah, jadi rumus senyawa ini adalah CnH2n plus 2 ya, CnH2n plus 2. Jadi N ini maksudnya bilangan ini ya, bilangan bulat ya. Kalau seandainya N-nya 2, misalnya CnH2n plus 2. 2 berarti hanya berapa nih? Berarti hanya 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 2 4 tambah 2 6. Ya, berarti kalau C-nya 2 berarti H-nya 6. Yaitu C-nya 2 berarti H-nya 6. Kalau C-nya 3 berapa? Ya udah 3 2 kali 3 tambah 2 sama dengan 8. Oke. Dan seterusnya sampai C10H22. C10H22. Oke, dihafal nih, dihafal ya. Oke, kalau CH4 namanya metana ya. Kalau C-nya 1 namanya metana, C-nya 2 namanya etana, C-nya 3 namanya propana, C-nya 4 namanya butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana. Hafal, dicatat, dihafal ya. Baik, kalau nggak dihafal nggak bisa nih ya, harus dihafal. Oke, baik kita lanjut sekarang. Masih pada tata nama ya. Oke. Jadi bagaimana memberi nama setelah hafal yang tadi? Kalau rantainya lurus kayak tadi, misalnya C5 ya, berarti namanya penta ya, pentana. Jadi tata nama itu mengikuti kaidah IUPAC namanya ya, IUPAC. IUPAC ini kepanjangan dari International Union and Pure Applied Chemistry ya. Jadi cara memberi nama gimana? Jadi dengan memberikan akhiran ana ya, ada akhiran ananya ya. Berdasarkan jumlah atom yang menyusunnya. Oke, jadi dikasih nama ana terakhirnya ya. Baik. Yang pertama adalah lihat struktur rantai karbon. Jika rantai karbon tidak bercabang, di depan nama senyawa diberi huruf N. N ini berasal dari kata normal ya. Misalnya tadi C-nya 4 berarti namanya N-butana ya. Kalau C-nya 5 namanya N-pentana ya. Jadi kasih huruf N di depannya. Nantilah lebih jelasnya lagi. Simak aja dulu ya. Baik, jika rantai karbonnya bercabang, tadi ini untuk yang nomor 1 ini untuk rantai yang tidak bercabang ya. Kalau untuk nomor 2 ini, kalau rantainya bercabang, maka tentukan rantai induknya dulu. Ya. Rantai induk adalah rantai karbon terpanjang dalam molekul dan tidak harus lurus, yang penting panjang.
mungkin agak sulit dipahami ya, tapi nanti kalau udah ada contohnya insya Allah gampang nih. Dan yang ketiga adalah beri nomor rantai induk. Jadi rantai itu induk tuh diberi nomor. Jadi tentukan rantai terpanjangnya dulu. Setelah itu kasih nomor rantai induknya. Ya. Gimana kasih nomornya? Dimulai dari atom C atau ujung C, atom C yang paling dekat dengan cabang. Atau ya usahakanlah cabangnya mendapatkan nomor paling kecil. Oke, kita coba dulu ya. Nah, oke, yang keempat dulu nih. Menetapkan gugus cabang. Tadi kan ada cabang ya. Nah, kasih cabangnya itu namanya gugus alkil namanya. Cabangnya itu namanya gugus alkil. Jadi gugus alkil itu merupakan alkana ya, alkana yang kehilangan satu atom H. Ya, jadi alkil ini khusus untuk cabang ya. Untuk cabang itu namanya alkil. Baik, untuk cabang namanya apa? Alkil. Alkil itu adalah gugus metana, bukan gugus alkana yang atom H-nya dikurangi satu. Tadi misalnya alkananya ini adalah, ini kan CH4 tadi ya alkananya. Namanya metana. Nah, kalau dihilangkan atom H-nya satu namanya CH3, kasih tanda strip satu ini. Ya, CH3 strip, maka namanya metil. Jadi kalau alkil ini akhirannya dikasih huruf dikasih akhiran il gitu ya. Kalau metana berarti metil. Ini C-nya 2, CH3, CH2 ini namanya kan etana nih kalau C6 ya. C2H6 itu namanya etana, tapi kalau hilang atom hanya satu namanya etil. Dan seterusnya. Kalau propana berarti alkilnya namanya propil. Kalau butana berarti namanya butil. Oke, baik. Dan seterusnya sampai dekil ya. Ini bukan dekil dibaca tapi dekil ya. Ya, Allah taala alam. Baik, kita lanjut ya. Jadi yang kelima adalah urutan penamaannya. Nah, penamaannya itu bagaimana kasih nama? Yang pertama kasih nomor cabang dulu, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai utama ya, nama rantai utama. Ingat, nomor cabang, nama diikuti dengan nama cabang, diikuti dengan nama rantai utama. Nanti dah kita coba ya. Nah, kalau cabangnya itu ya lebih dari satu, kalau cabangnya itu lebih dari satu, maka kalau dia dua cabangnya yang sama, kalau dua cabang yang sama maka dikasih nama di. Kalau tiga cabang yang sama dikasih tri. Kalau 4 cabang yang sama dikasih awalan tetra. Ya, kalau 5 penta dan seterusnya. Ya. Yang ketujuh, bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang ditulis sesuai urutan abjad. Ya, misalnya cabang etil ditulis lebih dahulu, baru kemudian metil. Etil kan E awalnya nih. Nah, kalau metil kan M, berarti E ditulis dulu baru M. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, untuk awalan di, tri, tetra, sekunder, dan tersier dalam penulisannya tidak mengikuti aturan alfabet. Jadi, bukan D-nya yang dipakai ya. Kalau di metil berarti M-nya dipakai, bukan D-nya. Paham ya? Baik, kita coba praktikkan dulu apa yang tadi. Oke, kita mulai dari senyawa ini ya. Jadi ini senyawa alkana. Ya, ada 2 cabangnya nih, jadi 2 cabang. Ya. Langkah pertama adalah kita tentukan rantai utama. Nah, rantai utama yang terpanjang tadi ya. Langkah pertama tentukan rantai utama. Ya, yang paling panjang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ke atas? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan sama nih, ya biar gampang. Kita lurus saja, lurus saja. Langkah kedua adalah beri nomor pada rantai induk ini, beri nomor. Dari mana mulainya? Dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang. Ini kan cabang nih. Cabang 1, cabang 2 ya. Baik, berarti dari sini kan namanya? Ya, dari sini. Bisa juga dari sini, bisa. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa?
Karena dia punya cabang yang sama dekatnya. Ya, 2. Baik. Setelah diberi nama, setelah diberi nomor, ya, maka kita beri nama untuk rantai untuk ini. Untuk cabangnya kita beri nama. Ini cabang apa ini? Ya, berdasarkan tabel yang tadi itu namanya metil ya. Kalau CH3 itu namanya metil. Ada tabelnya, dihafal ya. Metil. Kalau metilnya 2 ya. Ini kan rantai induknya berjumlah 5, maka namanya pentana ya. Ingat 1 2 3 4 5 namanya pentana. Dan ada cabang di atom C nomor 2. Cabang atom C nomor 2 dan cabang di atom C nomor 4 ya, di mana cabang tersebut kedua-duanya adalah metil ya. Ini metil, ini metil. Jadi kalau metil dua-duanya maka diberi awalan di. Kalau 2 di metil berarti namanya ya dimetil. Kalau 3 trimetil. Kalau 4 tetrametil dan seterusnya. Oke. Terus apa namanya? Ya tadi ingat ya. Pertama nomornya disebut dulu 2,4. Nomornya 2,4. Kemudian nama cabangnya metil-metil atau dimetil ya, dimetil. Kemudian nama rantai utamanya yaitu pentana. Jadi senyawa ini namanya 2,4 dimetil pentana. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk cabang ya, cabang nanti macam-macam bentuknya cabang itu. Ada cabang yang cabang, ada nama trivial untuk cabang ya. Tadi nama IUPAC, sekarang nama trivial. Nama trivial ini nama umum lah atau nama dagang ya. Oke. Kalau yang seperti ini bentuk cabangnya namanya isopropil ya, tapi tetap namanya propil ya. 1 2 3. Kalau ini kan kalau alkananya namanya propana ya. Tapi kalau alkilnya namanya isopropil. Ini bentuk lain dari propil maksudnya isopropil. Oke. 1 2 3 4 berarti namanya sekunder butil ya. Ini butil 1 2 3 4 kan butana ya. Tapi kalau alkilnya namanya butil ya. Tapi kalau bentuknya kayak gini namanya sekunder butil atau sekunder butil ya, karena atom C yang ini terikat pada atom C sekunder ya. Kita sudah belajar kemarin atom C primer, tersier ya. Sekunder tuh dia C ini mengikat 2 nih. Kemudian ini namanya isobutil ya, isobutil, isobutil. Kemudian yang ini namanya tersier butil. Tersier artinya atom C yang tengah ini. Yang tadi ini atom C cabangnya terletak pada atom C sekunder. Kalau C yang ini terletak pada atom C tersier ya. 1 2 3. Ini cabang ya, ini cabang, ini bukan rantai utama tapi ini cabang. Kalau tadi kan simpel aja cabangnya metil, kemudian etil atau butil ya. Tapi nanti ada cabang yang macam-macam bentuknya kayak gini. Ya dilihat saja nih. Kalau ini namanya isopropil. Sebenarnya nggak sulit ya, nanti dihafal sajalah. Baik, kemudian ada tadi sikloalkana ya, sikloalkana. Sikloalkana itu kalau senyawa karbonnya membentuk cincin ya kayak U nih ya, bentuk cincin. Maka penamaan diawali dengan kata siklo. Jadi kasih kata siklo ya. Dan diikuti oleh nama alkana. Alkana sesuai dengan jumlah atom karbon. Siklo dulu baru kasih nama alkana. Contohnya ini misalnya 1 2 3. Berarti namanya siklopropana. Siklopropana. Kalau ini namanya siklobutana ya, siklobutana. 1 2 3 4 berarti butana, siklobutana. Kalau ini namanya sikloheksana ya, sikloheksana. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kira-kira model yang tadi ini ya, ini bentuknya begini. Bentuknya begini. Ini juga siklobutana itu ada C gitu ya. Dan baik. Jadi contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan nama dari beberapa senyawa berikut berdasarkan aturan IUPAC. Nah, ini apa namanya nih? Nanti antum jawab di
Google Classroom ini. Nanti Ana posting soalnya. Awas ya, jangan sampai tidak dikumpulkan. Baik, kita lanjut ya. Yang berikutnya isomer ya, isomer. Ya, nggak ada iklannya nih ya, los saja los ya. Isomer ya, jadi isomer, iso ini bukan bahasa Jawa nih iso ya, tapi bahasa Yunani. Isomer berasal dari dua kata yaitu iso dan meros. Ya. Apa itu isomer? Isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, ya. Tapi rumus formulanya sama atau rumus molekulnya sama, namun susunan atomnya berbeda, ya. Apa? Susunan atomnya berbeda. Oke. Apa tadi? Isomer? Rumus molekulnya sama, tetapi susunan atomnya berbeda. Oke, seperti apa ya? Jadi isomer itu ada pembagiannya ya. Yang pertama namanya isomer struktur ya, isomer struktur. Ya. Tentunya rumus molekulnya sama, strukturnya beda. Nah, itu definisinya tuh. Ingat itu. Kemudian ada isomer geometri. Ya, rumus molekulnya sama, geometrinya beda, gitu aja. Nah, rumus isomer struktur ini ada juga namanya isomer rantai, ya, isomer posisi, ya. Ada yang namanya isomer rantai. Artinya rumus molekulnya sama, rantainya beda. Kemudian ada rumus molekulnya sama, posisinya beda gitu ya, posisi ikatan rangkap maksudnya. Ya, kemudian ada namanya isomer fungsi, ya, isomer fungsi. Oke. Kalau untuk yang geometri ada namanya optik, ada namanya cis-trans. Seperti apa ya? Nantilah kita lanjut untuk materi yang lain. Kita fokus dulu pada alkana ya. Untuk alkana ini dia memiliki isomer rantai dan isomer posisi. Ingat, untuk alkana memiliki dua isomer, yaitu isomer rantai dan isomer posisi. Isomer rantai dan isomer posisi. Nah, ini aja kita bahas dulu yang dua nih ya. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari isomer rantai atau isomer rangka ya, atau sering dikenal nama isomer kerangka ya, ngeri banget ini kedengarannya. Tapi ya enggak lah ya. Isomer yang disebabkan karena adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbon. Jadi rantainya beda itu. Kalau manusia itu misalnya kerangka tangannya di kaki, kerangka kakinya di tangan. Nah, itu namanya isomer kerangka. Ya nggak ada sih kayak gitu. Oke, kemudian dapat dikenali dengan melihat bentuk rantainya, apakah dia bercabang atau tidak, serta banyaknya atom karbon pada rantai utama. Kalau isomer posisi gimana? Isomer yang disebabkan karena adanya perbedaan posisi letak cabang pada rantai induk. Yang ini cuma cabangnya aja yang beda posisi. Oke, kita lihat ya materinya. Nih, isomer kerangka ya. Misalnya ini ada N pentana. Ingat ya tadi N ini apa? Normal. Menandakan apa? Menandakan dia rantai lurus. Set. 1, 2, 3, 4, 5. Lurus nih rantainya. Berarti dikasih namanya N. Nah, isomer N pentana ini antara lain. Apa aja isomer pentana ini? Yang pertama, ini kita pindahin ke sini nih. Seret, pindah ke sini. Nah, maka jadinya kayak gini. Antara N-pentana dan 2-metil butana, ini kan namanya 2-metil butana kan jadinya 4. 1, 2, 3, 4 butana, kemudian ada 2 pada 2-metil butana. Sama kan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah atom H-nya juga masih sama. Sekarang kita lihat di 2,2 dimetil propana ya. Jadi kalau ini saya pindah, yang ini nih saya pindah ke sini nih. Seret, pindah ke sini. Maka jadinya seperti ini. Namanya adalah 2,2 dimetil propana ya. Sama, jumlah atom C-nya sama, jumlah atom H-nya sama. Nah, si ini N-pentana, 2-metil butana dan 2,2 dimetil propana ini merupakan suatu isomer. Ya, tepatnya adalah isomer kerangka. Oke, sudah paham ya? Baik, kita lanjut kalau sudah paham.
Sekarang sifat fisik dan sifat kimia dari si alkana ini. Apa itu sifat fisik? Sifat fisik itu maksudnya ya sifat-sifat yang tidak menyangkut reaksi kimia gitu ya. Sifat-sifat yang menyangkut fisiknya gitu ya, jasadnya. Ya, jism. Nah. Kemudian sifat kimia itu apa ya? Sifat kimia itu adalah sifat yang menyangkut reaksi kimia ya. Tadi ini menyangkut fisiknya, ini menyangkut kimianya. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi alkana ini, ya alkana yang rantai lurus pada suhu kamar, kalau jumlah atom C sampai C1 sampai C4 itu wujudnya gas. Jadi contohnya tadi kayak LPG, gitu ya, kayak gas, korek gas, gitu ya, macam-macam. C1 sampai C4 maksudnya jumlah atom C-nya 1 sampai 4 itu wujudnya gas. Ingat ya pada temperatur kamar. Contohnya misalnya metana ya, metana sampai butana itu wujudnya gas. C5 sampai C17 sampai C17 itu wujudnya cair ya. Wujudnya cair. Nah, atom C lebih dari 18 itu maka wujudnya padat. Kemudian berikutnya adalah semakin panjang rantai karbon alkana. Kalau rantainya semakin panjang gitu ya, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Maksudnya semakin banyak atom C-nya, maka titik didihnya semakin tinggi gitu ya, atau titik leburnya semakin tinggi. Baik, kemudian alkana yang merupakan senyawa non-polar. Non-polar itu maksudnya tidak larut dalam air ya, maksudnya tidak larut dalam air. Itu lebih larut dalam pelarut non-polar atau sedikit polar ya, seperti di etil ether ya, CCl4 dan benzena. Ya. Ya prinsipnya like dissolve like. Maksudnya dia kalau senyawa non-polar itu ya dia larutnya sama non-polar atau sedikit polar ya. Ingat, nanti senyawa alkana ini tidak larut dalam air ya. Jadi dia larut dalam pelarut yang non-polar. Baik, berikutnya adalah semakin banyak cabang pada rantai karbon. Nah, tadi kan ada yang lurus ya. Ada juga yang cabang-cabang bercabang. Nah, semakin banyak cabangnya maka semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Semakin sedikit cabangnya, semakin tinggi titik didihnya. Ingat nih, semakin banyak cabangnya, semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Oke. Baik, jadi kemudian ini bisa dilihat ya di sini ada tabel titik didih dan titik lebur senyawa alkana. Lihat misalnya metana nih, metana CH4 ya, jumlah atom C-nya ini Mr, massa molekulnya ini 16, wujudnya gas ya, C1 wujudnya gas. Titik didihnya minus 163,9 derajat Celcius. Titik leburnya minus 181,9. Oke, lihat C-nya 2. C-nya 2 atau etana gas. C-nya 3 gas. C-nya 4 gas. Jadi butana itu wujudnya adalah gas ya. Ini semakin kecil nih titik didihnya, semakin kecil. Semakin besar ya. Semakin besar sampai 0 nih titik didihnya sampai 0. Titik leburnya juga semakin besar nih ya. Jangan salah nih ya, angkanya semakin kecil tapi nilainya semakin besar karena dia minus ini. Oke. Begitu masuk C5 wujudnya cair, C6 wujudnya cair, C7 wujudnya cair, C10 wujudnya cair. Terus C17 wujudnya padat. Oke, ini tidak untuk dihafal ya, tapi ya sebagai data aja ya, sebagai bukti. Baik, kemudian ini tabel titik lebur senyawa alkana ya tadi. Tadi tabel titik didih, titik ini titik leburnya ya. Ini rumus molekul yang gede-gede ini tadi yang sampai di atas tuh ya. Duodekana ya, andekana, tetradekana ya 14. Ini sudah wujudnya padat nih di atas 17 ya. Baik, sekarang sifat kimia masih pada sifat kimia dan sifat ini fisik.
Kemudian alkana kurang reaktif dibandingkan dengan senyawa organik lain. Sehingga disebut parafin. Ya, parafin ini maksudnya dia kurang reaktif. Ya, kurang reaktif. Ya, tetapi dia bisa mengalami reaksi pembakaran. Ya, salah satunya ya, pembakaran. Jadi yang pertama, pembakaran sempurna alkana akan menghasilkan gas CO2 dan uap air atau H2O. Jadi CO2 dan H2O. CH4 ditambah O2, cahaya matahari menjadi CO2. Ini pembakaran yang sempurna ya. Nanti ada pembakaran yang tidak sempurna. Kalau pembakaran yang tidak sempurna itu dia menghasilkan gas CO. Ya, ini gas CO. Sangat berbahaya nih ya. 200 kali lebih berbahaya dari gas CO2. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah reaksi substitusi. Tadi yang pertama dia mengalami reaksi oksidasi atau pembakaran. Yang kedua reaksi substitusi. Substitusi itu maksudnya penggantian ya. Diganti atom H-nya ini diganti dengan atom atau gugus yang lain. Ya, biasanya itu menggunakan gas halogen. Apa itu halogen? Ini dia. Fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Klorin, bromin, dan iodin. Jadi si H-nya ini ya diganti dengan atom salah satu atomnya. Misalnya CH4 ya, berarti dia CH3Cl. Oke. Baik, sekarang kegunaannya ya. Untuk apa sih si alkana ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya tadi sudah dibahas di awal ya. Ini propana misalnya atau butana ya. Ini campuran ya propana dan butana. Itu untuk masak ya, untuk masak. Nah, sekarang udah enggak pakai kayu lagi nih. Sekarang kita pakai gas propana. Ini sebenarnya bentuknya gas ya, tapi dicairkan. Itu makanya namanya LPG, liquid petroleum gas. Jadi gas yang diliquidkan, dicairkan. Ini juga gas butana isinya ini ya di dalam korek ini. Kemudian ada bensin ya, bensin atau oktana ya. Kemudian ada lilin atau parafin, kemudian ada aspal. Aspal ini bentuk alkana. Sudah akrab ini dengan kehidupan saya. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya bisa tanya lewat Google Classroom atau di WhatsApp ya. Silahkan ditanyakan. Ingat ya, dikerjakan tugas dalam video ini. Nanti saya posting dalam Google Classroom, dikerjakan, ya nanti saya nilai. Baik, hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.